Welcome back to 5 Minutes Enlightenment. So, welcome back again dengan saya Jevin. Dan saya Melki. Dan kami hadir untuk memberikan insight-insight soal dunia relasi anak muda. Ya. Dan hari ini teman-teman ada sesuatu yang baru karena kami memulai satu bentuk series yaitu 5 Minutes Relationship Series. Ya. Dimana kita bakal ngobrol gak lama, cuman singkat-singkat aja mungkin 5 sampai 7 menit. Gitu untuk menjawab problem-problem atau pertanyaan-pertanyaan anak muda seputar dunia pacaran. Ya. Dan langsung saja supaya waktunya tidak terbuang. Kita hari ini mau bahas satu permasalahan. Ya you know lah kalau misalnya pacaran, kalau jatuh cinta kemudian menjalin pacaran itu ada resiko. Resikonya adalah Putus. Dan kalau orang sudah putus teman-teman, yang paling sulit bagi dia untuk kembali bisa bangkit itu adalah move on ya. Betul. Ya, Betul. jadi hari ini kita mau tanya ke Kamelki, bagaimana supaya orang bisa move on, apalagi kalau cintanya sudah terlalu dalam, itu pasti sakit, sudah bertahun-tahun dan sebagainya. Gimana bisa move on? Sebelum kita masuk ke jawaban itu, Jevin, maka yang pertama yang harus kita ketahui penyebab kenapa orang susah move on adalah karena terlalu banyak berkorban. Terlalu banyak berkorban. Ya, bisa berkorban secara materi, dan juga bisa berkorban secara fisik. Lu tahu maksud gua fisik ini dalam arti apa sih sebenarnya? Itu mungkin sudah menyerahkan diri, jiwa raga sepenuhnya kepada pasangan. Jadi, tubuhnya making love gitu ya. Jadi menurut gua buat teman-teman yang sedang pacaran dan akan pacaran, ingat baik-baik bahwa sayang itu tidak harus telanjang. Sayang itu tidak harus bicara seks, sayang itu tidak harus bicara tentang foto telanjang. Iya betul. Lagi pula kan mereka bukan aktor film porno kan? Betul. Ngapain kayak gitu ya? Jadi kalau bicara tentang sayang itu sebenarnya bicara tentang kepedulian, bicara tentang membangun komunikasi, bicara tentang bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Ya betul. Kalau kata-kata saya itu menemukan kecocokan jiwa. Oh asik itu. Gitu. Dan itu semua goalnya adalah untuk membangun keluarga, rumah tangga yang memuliakan nama Tuhan. Betul sekali. Betul. Jadi kembali ke pertanyaan yang tadi, Jevin, bagaimana sih caranya move on? Pertama menurut gua dari pengalaman nih. Oke. Pengalaman ya. Pengalaman adalah bercerita. Bercerita ya. Kalau patah hati cerita. Cerita, gitu ya. Karena bercerita itu punya kekuatan tersendiri, Jevin. Kalau kita bicara punya kekuatan magis gitu. Wow. Jadi artinya gini, ketika lu sedang sakit hati, sedang putus cinta, sedang galau, lu bercerita aja. Bercerita karena setelah lu bercerita, itu akan membuat engkau lega kok. Tapi persoalannya lu mau bercerita sama siapa? Jadi jangan bercerita dalam hal ini, jangan bercerita melalui media sosial. Ya curhat di medsos ya kan. Jangan. Apalagi bongkar-bongkar aib. Oh itu bocil sih. Betul bocil banget. Ya. Itu nggak penting banget. Tapi menurut gua ada dua subjek atau bukan subjek, ada dua objek yang menjadi tempat curhat bercerita kita. Pertama adalah orang terdekat. Orang terdekat siapa itu Kak? Orang tua paling orang pas. Tua, oke. Kan seperti yang kita pernah bahas kan bahwa kalau pacaran itu harusnya diketahui oleh orang tua. Maka kalau putus pun ya kalau bisa orang tua tahu. Lalu kalau putus ya ceritakan kenapa kamu putus, apa yang jadi sakit hatimu, apa yang jadi kegalauanmu. Ya, tapi kan banyak nih yang nggak dekat sama orang tuanya Kak. Gimana? Kalau nggak sama orang tua bisa sama sahabat, tapi sahabat yang betul-betul bisa menolong engkau keluar dari persoalan itu loh ya. Iya, jangan sampai dia justru membawa kamu ke dunia yang salah. Ke dunia lain. Ke dunia lain ya. Gitu. Dan juga mungkin kepada hamba Tuhan, kepada pastor atau kakak rohani. Oke, ya. Objek yang kedua yang kita bisa jadikan sebagai tempat curhat adalah Tuhan. Wow. Ingat gak sih Jevin tentang Yesus pernah berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Waktu putus cinta itu kan sebenarnya sedang butuh ini ya. sedang lelah. Heart ya. Betul. Sedang lelah. Lelah batani. Lelah batani badani. Batani. Jadi
ketika lu datang aja kepada Yesus, dia sanggup kok memulihkan hatimu yang sedang hancur. Betul. Bahkan di Mazmur tuh bilang kalau Tuhan dekat dengan mereka yang patah hati kan. Oh iya. Wow, jadi keren, kalau kamu sedang patah hati, Tuhan sangat dekat dengan Anda. Benar. Dan menantikan Anda datang kepadanya. Buat cerita. Bercerita. Iya. Jadi gak usah lari ke minuman keras, Nggak usah. narkoba, atau kemudian gantung diri dan kayaknya gak Gantung ada. diri di pohon cabai. Betul. Cerita. Ya cerita. Jadi sebenarnya ketika kita bercerita sama Tuhan, Jevin, tidak hanya sekedar kita juga akan mendapatkan kelegaan, tetapi sekaligus juga sedang memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan kok. Oke ya, keren ya. Itu poinnya luar biasa sekali. Oke. Yang kedua, bagaimana caranya kita move on? Yang kedua menurut gua adalah bangun pertemanan sebanyak mungkin. Dan bangun relasi sebanyak mungkin. Ya mungkin selama ini kan contohnya lu pacaran lalu kemudian putus. Selama ini kan mungkin fokusnya ke pacar lu doang. Sampai lupa bahwa ada manusia lain di luar sana. Iya betul. Dunia belum berakhir. Dunia belum berakhir, teman-teman. Cowok dan cewek bukan hanya dia. Betul. Gitu. Dunia ini tidak selebar daun kelor tepatnya. Masih luas. Masih luas. Dan masih banyak manusia lain. Iya. Dan kalau misalnya kalian putus, itu berarti tandanya dia bukan jodohmu. Betul, bukan. Sesimpel itu gitu. Simple banget sih sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya jodoh yang sesungguhnya sedang menanti engkau. Gitu. Nah, itu aja dua dulu deh, Jevin. Oke. Tentang bagaimana move on. Masih ada yang lain sih. Tapi nonton terus video kami yang berikutnya, teman-teman. Iya, so semoga insight-insight ini boleh membuat lo kemudian bisa move on. Semoga ya. Dan ingat selalu, God always be there for you. God bless you. God bless you.